Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Adik-adik para santri sekalian, dimanapun Anda berada, alhamdulillah sekarang kita bisa melanjutkan kajian kitab Jurumiyahnya. Dan pada kesempatan kali ini kita telah sampai kepada pelajaran yang ke-14. Pada pelajaran kali ini kita masih membahas tentang amil-amil yang menjazmkan fi'il mudhari'. Hanya saja ini sebagai lanjutan dari pelajaran sebelumnya. Jadi pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang amil-amil yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran sebelumnya kita telah membahas amil-amil yang menjazmkan satu fi'il mudhari' yang dimulai dari lafadz lam hingga la nahyi dan la du'a. Nah, sekarang kita akan membahas tentang amil-amil yang menjazmkan dua fi'il mudhari', yaitu yang dimulai dari lafadz in hingga kaifama. Dan amil yang menjazmkan dua fi'il mudhari' ini jumlahnya ada 12. Nah, dari yang 12 ini kalau dilihat dari jenis katanya, maka amil-amil ini ada yang terdiri dari kalimah isim, ada juga yang terdiri dari kalimah harap. Lebih jelasnya kita baca saja. Jenis kalimah dari amil-amil yang menjazmkan dua fi'il mudhari' itu terbagi kepada 4. Yang pertama yang disepakati sebagai kalimah harap, jumlahnya ada 1, yaitu lafadz in. Nah, jadi in ini sepakat seluruh ulama ahli nahwu bahwa ini adalah kalimah harap. Yang kedua yang disepakati sebagai kalimah isim, jumlahnya ada 9, yaitu man, yaitu ma, man, ayu, mata, ayana, aina, anna, haitsuma, dan kaifama. Dan yang nomor 3 yang diperselisihkan antara harap dan isim. Jadi menurut sebagian itu kalimah harap dan menurut sebagian itu kalimah isim. Tapi harap dianggap lebih kuat, yaitu lafadz idma. Nah, kalau idma ini ya ada yang mengatakan isim, ada juga yang mengatakan harap. Tapi harap lebih kuat. Dan yang nomor 4 yang diperselisihkan antara harap dan isim, tapi isim lebih kuat, yaitu lafadz mahma. Nah, yang ini ya, mahma. Jadi kalau ada yang mengatakan ini huruf harap, ya karena ikhtilaf. Tapi yang lebih kuat, mahma ini adalah kalimah isim. Nah, sekarang kita masuk kepada materi. Karena amil-amil ini menjazmkan dua fi'il mudhari', ya, maka fi'il mudhari' yang dua tadi itu adalah pertama fi'il syarat dan yang kedua fi'il jawab, ya, jawab dari syarat. Jadi fi'il syarat yang dijazmkan itu yang pertama dan yang kedua fi'il jawab. Nah, kita mulai dari lafadz in, berarti nomor 7 ya, karena dari 1 sampai 6 itu amil-amil yang menjazmkan satu fi'il mudhari'. In
itu jelas kalimah harap ya, disebut harap syarat. Artinya jika atau apabila. Misalnya dalam contoh, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kalian menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian ya, kedudukanmu. Nah, yang jadi contoh adalah lafaz tansuru dan yansur. Tansuru ini fi'il mudhari yang sudah kemasukan alif nun alias fi'il 5. Ketika sedang jazm, maka alamat jazmnya adalah membuang nun, hadzfun nun. Kenapa ini dijazmkan? Karena kemasukan lafaz in. Itu harap syarat, berarti tansuru ini adalah fi'il syarat. Nah, yansur itu sebagai fi'il jawabnya. Sama, dua-duanya juga dijazmkan. Hanya saja kalau lafaz yansur itu alamat jazmnya dengan sukun. Karena ini fi'il mudhari yang sahih akhir. Mudah ya, pertama itu. Yang kedua, lafaz ma. Ma ini adalah isim syarat. Suka diartikan apa saja. Misalnya, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Artinya, dan apa saja yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan mendapatkan balasan yang cukup. Nah, yang jadi contoh adalah tunfiku. Satu, ini fi'il syarat. Dan yuwaffa. Dan yuwaffa pendek ya, ini fi'il jawab. Dua-duanya dijazmkan. Jadi ini fi'il syarat, ini fi'il jawab. Hanya saja kalau tunfiku itu i'rabnya dijazmkan dengan alamat jazmnya hadfun nun. Sedangkan yuwaffa itu dijazmkan dengan alamat jazmnya hadzful akhir, membuang huruf yang akhir. Jadi asalnya panjang ini. Yuwaffa asalnya begitu. Aya alif rengko. Nah, ada alif di sini asalnya ketika sedang ropa. Jadi kalau sedang jazm dibuang huruf akhirnya karena fi'il mudhari mu'tal akhir. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat lagi pada pelajaran sebelumnya tentang alamat i'rab. Nah, itu nomor 8 ya, lafaz ma. Yang nomor 9 adalah lafaz man. Man ini isim syarat, siapa saja atau suka juga diartikan dengan barang siapa. Misalnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka ia akan menjadikan baginya jalan keluar. Nah, yang jadi contoh ini pertama yattaqi. Yattaqi ini adalah fi'il syarat. Yattaqi i'rabnya dijazmkan ya. Alamat jazmnya hadzful akhir lagi. Ini diambil dari kata ittaqa yattaqi, asalnya panjang ya. Ada ya di sini. Tapi karena sedang jazm, maka alamat jazmnya adalah hadzful akhir. Dan yaj'al ini adalah fi'il jawabnya. Ini juga sedang jazm, tapi ini alamat jazmnya dengan sukun karena ini fi'il mudhari yang sahih akhir. Selanjutnya mahma. Nah, mahma ini yang tadi lebih kuat sebagai isim syarat. Suka diartikan apa saja atau apapun ya. Misalnya
mahma yanzil bi'abdin mu'minin min munzalin, mahma yanzil bi'abdin mahma yanzil bi'abdin mu'minin min munzali syiddatin yaj'alillah ya kalau diwakafkan, yaj'alillahu ba'dahu faraja. Ini kata-kata Sayyidina Umar kalau tidak salah. Kesusahan apapun yang menimpa seorang mukmin, niscaya Allah akan memberikan kemudahan setelahnya. Nah, yang jadi contoh pertama lafaz yanzil ini dijazmkan karena menjadi fiil syarat ya, dijazmkan oleh mahma, dan yaj'al ini sebagai fiil jawabnya. Ini alamat jazmnya dua-duanya sama dengan sukun karena fiil mudhari yang sahih akhir. Selanjutnya nomor 11 adalah idma. Nah, idma ini lebih cenderung diartikan lebih cenderung sebagai harap ya, harap syarat. Suka diartikan jika atau apabila. Misalnya, wa innaka idma ta'ti ma anta amirum bih talqi man iyyahu ta'muru atiyat. Sesungguhnya kamu apabila mengerjakan apa yang kamu perintahkan, maka kamu akan mendapati orang-orang yang Anda perintah telah mengerjakannya pula. Nah, yang jadi contoh adalah ta'ti dan talqi. Nah, ini sedang jazm ya. Ata ya'ti anta ta'ti. Ini kalau sedang ropa dibaca panjang ta'ti. Berarti alamat ropanya dengan domah muqaddarah. Dan sekarang sedang jazm, maka alamat jazmnya adalah membuang huruf yang akhir. Di sini ada ya rengkol lagi karena ini fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Ketika sedang jazm, alamat jazmnya dengan hadful akhir. Demikian juga lafaz talqi ini ya, asalnya panjang talqi, karena sedang jazm maka huruf akhirnya dibuang. Jadi ini juga sama, tanda jazmnya atau alamat jazmnya dengan hadful akhir karena dua-duanya fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Sekali lagi ya, kalau mau paham tentang ini ya alamat i'rab, silahkan dilihat lagi pelajaran yang sebelumnya. Yang nomor 12 sekarang ya. Nomor 12 adalah ayu. Ya, ini sebagai isim syarat. Jika, apabila, itu kadang diartikannya seperti itu. Kadang arti itu beda-beda ya, tidak apa-apa. Isim syarat. Contoh, ayya kitabin taqra tastafid minhu. Nah, ini yang jadi contoh lafaz taqra. Nah, ini fi'il mudhari. Cuma tidak dikasih tanda kalau ini ya. Kita artikan saja dulu. Buku mana saja yang Anda baca, Anda dapat mengambil manfaat darinya. Nah, jadi yang jadi contoh tadi lafaz taqra. Ini fi'il mudhari yang sedang jazm karena menjadi fi'il syarat, dijazmkannya dengan isim syarat yaitu lafaz ayya. Taqra. Jadi kalau ayu ini bisa dibaca ayu, bisa dibaca ayya, bisa dibaca ayyi ya. Nanti saja ya kita bahas pada pelajaran yang akan datang. Karena ini mu'rab ya. Ayya kitabin taqra. Buku mana saja yang kamu baca. Nah, ini kan taqra. Ini fi'il mudhari sedang jazm. Alamat jazmnya dengan sukun. Dijazmkan karena kemasukan isim syarat yaitu lafaz ayya. Nah, tastafid juga dijazmkan karena ini menjadi fi'il jawab. Tastafid alamat jazmnya dengan apa? Dengan sukun. Karena dua-duanya ini fi'il mudhari yang sahih akhir.
Nah, selanjutnya lapad mata nomor 13. Mata isim syarat suka diartikan kapan saja. Misalnya contoh mata taltafit ila wajibik tanal ridho robbika. Ini bukan robaka ya, seharusnya robbika. Mata taltafit ila wajibik tanal ridho robbika. Ya, harusnya robbika ya. Artinya, kapan saja kamu memperhatikan kewajibanmu, maka kamu akan mendapatkan keridhaan dari Rabbmu. Yang jadi contoh adalah lafaz taltafit ini sebagai fiil syarat dan tanal ini sebagai fiil jawab. Dua-duanya dijazmkan dengan alamat jazm yang sama, yaitu sukun. Hari sukun maka tinggal kita buledlah babarinya. Selanjutnya yang nomor 14 adalah ayyana. Ini isim syarat. Kadang diartikan dimanapun, kadang diartikan apabila. Ya tergantung siakul kalamnya. Contoh, ayyana yakthur farahur syabab yakthur fasaduhum. Apabila para pemuda banyak waktu nganggurnya, maka banyak pula kerusakannya. Nah, yang jadi contoh adalah pertama yakthur ini sebagai isim fiil syarat dijazmkan. Yang kedua adalah yaksur juga ya, yakthur juga ini juga sama dijazmkan, tapi ini sebagai fiil jawab. Jazmnya sama ya karena kalimatnya juga sama, yaitu dengan alamat jazmnya dengan sukun. Nah, itu yang nomor 14. Selanjutnya yang nomor 15 adalah aina atau kadang dibaca ainama ya, pakai ma zaidah ya. Nah, ini isim syarat, suka diartikan dimanapun. Misalnya contoh dalam Al-Quran, ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, niscaya maut akan menemukan kalian walaupun kalian berada di dalam dinding yang kokoh atau yang kuat. Nah, yang jadi contoh adalah pertama lafaz takunu. Ini fiil 5 ya, alias fiil mudhari yang sudah kemasukan waw nun, alif nun dan ya nun. Ketika sedang jazm, maka alamat jazmnya dengan hadfun nun, dengan membuang nun. Nah, ini Nah, ini fiil syarat. Dan yang kedua adalah yudrik. Nah, ini fiil jawabnya. Kalau ini jazmnya dengan sukun. Selanjutnya nomor 16 yaitu lafaz anna. Ini isim syarat, suka diartikan jika, dimanapun, atau kadang diartikan kapanpun, kapan saja. Nah, contoh anna tatlub al-ilma tarbah. Kalau diwasolkan anna tatlubil ilma tarbah. Artinya jika kamu menuntut ilmu, tuh kan di sini jika atau di mana saja kamu menuntut ilmu, maka kamu akan beruntung. Yang jadi contoh adalah pertama lafaz tatlub. Tatlub ini i'rabnya dijazmkan, alamat jazmnya dengan sukun. Ini sebagai fiil syarat dan juga tarbah. Tarbah ini i'rabnya juga dijazmkan sebagai fiil jawab. Alamat jazmnya sama dengan sukun. Selanjutnya nomor 17 yaitu lafaz haitsuma. Ini isim syarat, kapan saja, jika, sekiranya. Wah, artinya rea lah. Contoh haitsuma tastaqim yuqaddir lakallahu najaha. Kapan saja sekiranya kamu teguh pendirian, maka Allah akan tetapkan bagimu kesuksesan. Yang jadi contoh adalah lafaz
tastaqim dan yuqaddir. Tastaqim adalah fi'il syarat, dijazmkan, alamat jazmnya dengan sukun. Yuqaddir adalah fi'il jawab, dijazmkan sama alamat jazmnya juga dengan sukun. Dan yang terakhir adalah lafaz kaifama. Ini isim syarat bagaimanapun. Contoh, kaifama takunil ummatu yakunil wulad. Bagaimanapun keadaan umat, seperti itulah keadaan para pemimpinnya. Jadi ulah sok nyalahkan pemimpin, dari pemimpin teh anger umat keneh anu milih gitu, bongan saha gitu, ari geus jadi pemimpin disalahkeun we atuh nama ge dipilih gitu. Nah, yang jadi contoh adalah lapan pertama, lapan takun ya. Ini jazm ya, karena dikasrohkan ini karena diwakofkan takun. Nah, ini fi'il syarat, dijazmkan, alamat jazmnya dengan sukun. Dan ini juga dijazmkan ya sebagai fi'il jawab, sama alamat jazmnya dengan sukun juga. Nah, barangkali itu saja amil-amil yang menjazmkan dua fi'il mudhari'. Adapun lafaz idzan itu jarang sekali ada, jadi tidak perlu dibahas ya, jarang sekali terpakai kecuali kan dalam syair-syair saja. Itu pun jarang sekali ya kita temukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.